Selain Poco X5 Pro yang jadi HP presto performance paling worth it, Poco F5 juga punya spek paling oke nih untuk saat ini. Ditenagai chipset paling powerfulnya 7 series yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang berfabrikasi 4 nanometer, dipadukan dengan memori RAM sebesar 12 GB bertipe LPDDR5X dan ROM 256 GB UFS 3.1, bakal segahara apa sih HP ini ketika menjalankan game-game yang sudah saya siapkan? Yuk langsung kita mulai aja gaming testnya. Sebelum kita tes ke gamenya, pertama berikut adalah beberapa hasil benchmark testnya. Mulai dari skor AnTuTu versi 10 yang bisa tembus mencapai 1,1 jutaan, dengan skor CPU dan GPU yang tinggi untuk saat ini. Lalu untuk storage testnya pun bisa mencapai 74 ribuan. Geekbench 6 testnya juga punya skor single dan multicore yang tinggi juga. Namun saat dites kestabilannya pakai 3D Mark, baik di mode wildlife ataupun extreme stress test, stability-nya mentok di 85%. Dengan average frame rate di 45 fps. Namun seperti apa sih real performanya kalau untuk menjalankan game berat? Dan berikut adalah experience gameplaynya. Buat main game PUBG Mobile sudah bisa dapetin settingan grafis tertinggi di Ultra HD. Bahkan untuk pengalaman terbaiknya bisa di smooth dengan 90 fps. Dan saat saya mainkan pakai settingan smooth 90 fps, gameplaynya beneran terasa super smooth dan minim terasa frame drop. Kenapa bisa saya bilang super? Karena beneran stabil di 90 fps. Dengan frame drop terendah di 85 fps. Sensor gironya juga nggak delay, dan touchscreen-nya juga responsif. Ditambah suhu panas HP juga nggak terlalu panas. Selama 1 match permainan atau 30 menit bermain, baterainya berkurang 9%, dan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Yang berarti game PUBG Mobile ini sudah maksimal ya untuk chipset terbaru ini. Baru deh HP ini mulai ngos-ngosan ketika disiksa pakai game Genshin Impact dengan settingan rata kanan di mode 60 fps. Walaupun ketika dimainkan masih cukup terasa playable, karena tetap bisa mendapatkan rata-rata FPS di 40, namun sangat terlihat naik turun dan tidak bisa beneran stabil untuk FPS-nya. Membuat gameplaynya jadi terasa berat dan lag paling terasa ketika full efek animasinya ditampilkan ketika menggunakan skill saat bertarung melawan monster. Saya tes bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11%, dengan suhu panas maksimal di 43,8 derajat Celcius, yang tergolong masih adem dan masih tidak terasa overheat sama sekali. Selanjutnya, saya tes juga buat nyobain game yang beneran support 120 fps, yaitu Lost Centuria. Walaupun settingan awal di 60 fps, tapi saya rubah ke mode high 120 fps. Pas awal bertarung memang masih bisa mendapatkan FPS mencapai 120, namun itu pun tidak stabil dan masih sering frame drop. Bahkan setelah 3 menitan, ternyata FPS-nya cuma mentok di 90 fps saja. Walau begitu tetap tergolong smooth dan tentu saja bakal tetap aman untuk dimainkan. Saya tes bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 10% dan suhu panas maksimal di 43,5 derajat. Sayangnya sih kalau untuk game racing, chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini belum banyak yang optimal. Terbukti nih untuk game Asphalt 9 belum support untuk unlock settingan 60 fps. Sehingga gameplaynya jadi kurang terasa smooth, walaupun tetap stabil di 30 fps. Sama halnya kayak Car X Street yang juga belum mendukung fitur 60 fps di settingannya. Kalau mau buat main game balapan mobil yang paling optimal, untuk saat ini yang baru support baru Real Racing 3, karena bisa mendapatkan rata-rata FPS beneran di 60 fps, dan stabilnya nyenengin banget. Buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini pun bisa pakai settingan rata kanan, namun walaupun settingannya udah mentok ultra, FPS-nya tetap mentok di 60 fps. Membuat pengalaman bermain game jadi terasa lebih smooth dan minim dengan lag. Bisa menampilkan animasi grafis yang sempurna ketika war berlangsung dan tiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Tinggal nunggu update aja sih, biar game ini beneran bisa super smooth layaknya game PUBG yang beneran bisa di 90 fps ya guys. Untuk daya tahan baterainya masih terasa oke. Terlihat dari PC Mark testnya bisa mendapatkan screen on time mencapai 14 jam 36 menit. Apalagi buat ngecharge-nya juga udah tergolong ngebut nih, dengan fast charge 67 watt. Jelas bakal terasa cepet dan nggak pakai lama. Untuk kelengkapan sensornya pun jelas sudah tergolong lengkap. Dan kecepatan sensor side fingerprint-nya juga terasa cepat dan akurat. Sama kayak fitur face unlock-nya yang malah terasa lebih simpel untuk digunakan. Terus fitur infrared blaster dan NFC juga bakal jadi deal breaker tersendiri nih buat sebagian orang. Selain itu untuk suara speakernya juga udah tergolong mantap, karena sudah pakai dual stereo speaker. Bonus nih yang nonton video ini sampai akhir, karena selain dapat HP yang desainnya cakep dan performanya mantap,
Bonusnya kameranya juga tetap bisa diandalkan. Pakai kamera utama sebesar 64 megapiksel ber-OIS, didukung lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa 2 megapiksel untuk makro. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 16 megapiksel yang bisa merekam video Full HD 60 fps. Kalau kamera utamanya bisa merekam hingga 4K 30 fps. Dan untuk hasilnya memang tetap ciri khas warnanya Xiaomi, tapi overall masih oke dan tetap memberikan kualitas kamera yang tetap oke di kelas harganya. Making you smile, I know I am what you need, and boy you're just my type. Deep down I know you want it, you wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Oh, you make me up, hey, let's go out when I see you. Hai, sore guys. Jadi untuk kamera depannya aku set di 1080p 60 fps. Sekarang di sekitar jam setengah 4 sore, tapi agak mendung ya. Seperti biasa di samping aku banyak banget kendaraan yang lewat. Gimana untuk hasil audio sama videonya? Komen di bawah ya. Kesimpulannya, HP ini nggak jauh beda sih sama X5 Pro kemarin. Tetap bisa jadi smartphone mid-range paling ideal untuk saat ini. Dari segi fitur, desain, layar, performa, hingga kameranya udah terasa lengkap dan cocok banget nih buat yang pengen HP dengan performa kenceng, tapi tetap dapat fitur lengkap dan hasil kamera yang nggak ngecewain. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai Poco F5 ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih yang nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.